Halo, selamat berjumpa kembali dengan kami di BPT Situbondo. Hari ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana pembuatan wine atau minuman fermentasi dengan bahan baku buah semu jambu mente. Jadi selama ini setelah dipanen si buah semu jambu mente-nya tidak dimanfaatkan secara optimal. Ada beberapa saran untuk membuat jus manisan atau diambil seratnya ya. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata masih membutuhkan biaya yang lumayan. Akhirnya kita coba membuat fermentasinya. Sebenarnya roadmap-nya adalah atau rencana jangka panjangnya adalah untuk membuat bioetanol. Tapi dalam setengah perjalanannya itu si minuman fermentasi ini ternyata ada potensi nilai ekonomi. Jadi kita akan coba share di sini bagaimana proses pembuatan wine dari buah semu jambu mente ini. Jadi bahan-bahannya adalah si buah semu jambu mente itu yang setelah kita dapatkan dari kebun, kita pilah-pilah antara buah yang masih segar, kemudian yang sudah agak lembek karena benturan atau sudah sehari 2 hari di kebun dipilah-pilah, atau bisa juga dipisah-pisahkan atau dipilah-pilahkan berdasarkan warna buah semunya, yang merah, yang kuning, oranye, dan lain-lain. Kemudian si buah semu jambu mente itu kita cuci bersih. Setelah dicuci kemudian dipotong untuk memudahkan pemerasan. Pemerasannya juga bisa menggunakan alat simpel seperti ini atau bisa dengan manual ya, dengan tangan seperti itu. Nah, setelah terkumpul si air perasannya itu kemudian dipanaskan dengan api sedang atau api kecil sampai mendidih. Maksudnya supaya bersih dari mikroba yang terbawa. Bisa juga setelah itu dalam proses pemasakan itu dimasukkan gula pasir. Gula pasirnya juga bisa feeling atau main-main di perbandingan ya, misalnya ditambahkan 25%-nya. Kemudian peralatannya adalah selang, konektor, dan klep seperti ini. Selang sama konektor bisa dibeli di toko akuarium. Kemudian untuk klepnya kita buat sendiri dari bekas busa, spon, kursi atau sendal ya, atau bisa juga dari spon atau busa bekas sendal jepit. Bisa saja rekan-rekan semua membeli klep ini di toko laboratorium menyesuaikan dengan botol atau stoples atau media tempat fermentasinya. Jadi si spon, klep, dan selang ini dan botol-botolnya itu sebelum digunakan disterilisasi dulu, dicelupkan saja dengan air panas atau direndam air panas selama 3-5 menit. Kemudian kita gunakan ragi. Raginya sebenarnya harusnya ragi khusus wine, tapi kali ini kita coba ragi roti. Kemudian gula pasir. Setelah dingin, si air perasan itu dimasukkan ke dalam media atau tempat fermentasinya. Bisa berupa botol, stoples, atau jerigen ya, yang penting semuanya steril saja. Rekan-rekan semua punya toples yang
cukup, kemudian bahan bakunya juga banyak, juga kita bisa main-main di sini ya dalam soal takaran ragi maupun variasi penjumlahan atau variasi tambahan gula pasirnya. Oke, kemudian kita lanjut ya, kita pasang klepnya. Yang di klep itu sudah terpasang konektor dan selang. Jangan lupa untuk selalu steril si klep, selang, toples, dan konektor itu. Ujung selang yang ini dimasukkan ke dalam botol kecil yang berisi air. Itu fungsinya sebagai indikator kalau dalam botol besar itu, botol fermentasi itu terjadi fermentasi. Nanti akan keluar gelembung-gelembung kecil yang menunjukkan telah terjadi proses fermentasinya. Nah, ini sebenarnya kelihatan ada gelembung-gelembung ya di botol kecil ini yang berisi air. Kita pasangi kapas saja supaya tenggelam si botol gelembungnya. Jadi jika nanti proses fermentasinya sudah selesai atau berhenti, artinya si ragi ini sudah tidak ada makanan lagi. Dia akan mengendap ke bawah berupa endapan di situ ya, di bawah cairan ini. Nah ini kalau gelembungnya seperti ini artinya sudah terjadi fermentasi. Saran saya nantinya di tempat ini ya dibikin rangka atau disimpan di ruangan yang agak redup atau gelap gitu ya, supaya nanti hasil cairannya itu, hasil akhirnya si wine-nya itu warnanya agak jernih gitu. Oke, kemudian ini hasilnya. Hasilnya kelihatan kalau ini sudah cukup jernih. Kemudian kita gunakan kain saring untuk disaring, masukkan ke dalam semacam gelas. Nah ini nanti setelah selesai, masukkan ke dalam botol-botol kemasan yang tahan tekanan ya. Ini. Atau selain menggunakan botol kemasan seperti ini, juga bisa menggunakan klep gabus ya. Jadi dia kan masih ada pori-porinya. Ini hasil akhirnya, kelihatan cairannya cukup bening, cukup jernih ya. Saya pikir ini sudah lumayan bagus untuk skala rumahan atau homemade. Kemudian kita akan coba uji kadar alkoholnya dengan menggunakan alkohol meter seperti ini. Jadi alkohol meter seperti ini ada skala-skala yang menunjukkan kadar alkohol dalam minuman yang diuji ini. Jadi prinsip kerjanya seperti mengikuti prinsip Archimedes. Jadi suspensi fluida akan berpindah atau bergerak jika ditambahkan fluida yang sama gitu ya. Jadi kerapatan berdasarkan perbedaan kerapatan atau berat jenisnya. Jadi jika kandungan alkoholnya tinggi, dia akan tenggelam lebih dalam. Jika kadar alkoholnya rendah, dia akan
mengapung gitu, mengapung agak ke atas gitu ya. Ini kita coba aja sini. Sebenarnya harusnya ini si tabung ukurnya itu lebih minimal ukurannya sama dengan alkohol meter. Tapi karena yang minta testernya banyak, jadi kita sesuaikan dengan jumlah yang akan diuji gitu. Nah ini kelihatan ya si alkohol meternya terapung. Nah nanti membacanya dari permukaan ini yang terlihat atau menunjukkan skala kadar alkohol dalam minuman yang kita buat ini. Nah ini dari visualisasi kami menunjukkan antara 2-3%. Kalau menurut ketentuan antara 1-5% adalah golongan A ya. Kemudian 5-20 itu kalau nggak salah golongan B. 20-50 itu golongan C. Ini kelihatan sih ya, ini ya, antara 2-3%. Nanti pada video selanjutnya akan kita coba diujikan pada tabung yang lebih besar gitu ya. Jadi kira-kira real skalanya seberapa persen sih si ini kandungan alkoholnya. Ini adalah contoh minuman fermentasi yang sudah komersil ya. Kandungan alkoholnya 8%. Produksi Bali. Dari warnanya sebenarnya sih kita sudah cukup mendekati dari kejernihan. Aftertaste-nya juga kita sudah rasa sepatnya itu sudah bisa dikatakan tidak ada gitu ya. Jadi justru rasa pineapple atau rasa nanasnya itu agak kuat di situ. Oke, mungkin sampai di sini dulu proses pembuatan wine skala rumah tangga atau homemade wine dari buah semu jambu mente. Kedepannya kita akan coba bikin lagi dari bahan baku yang di Situbondo cukup melimpah. Kita coba buat dan ukur kadar alkoholnya seperti apa. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Ikuti terus video kami berikutnya.